Lah untuk menentukan gugur kelima ini semua calon yang 5 ini semuanya ikut kan Dina? Semuanya Ikut seleksi di situ tahapan itu. semua bakal calon untuk menjadi 5 calon itu harus ikut seleksi. Seleksi di situ. Seleksi ya? di situ. Itu Binda, ini catatan ya. Ini catatan yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah sudah catatan yang ketiga ini. Catatan yang lain tidak? Catatan yang lain adalah berkaitan dengan scoring. Kalau dulu scoring. Kalau dulu pilkada sebelumnya itu. Mohon maaf. Karena Dinda Fahri ini memang terkenal dengan loyal. Ketika barusan bicara scoring, saya sempat tidak bisa mencerna. Scoring. Ternyata maksudnya scoring pemirsa. Scoring ya. Mohon maaf Dinda. Siap Anda, siap. Oke, lanjut Dinda, scoring. Jadi kalau dulu itu kan scoring ini kan sebenarnya bukan persyaratan ya kan. Berkas-berkas yang dimasukkan dalam scoring penilaian ini kan bukan persyaratan dalam proses pemilihan kepala desa. Tetapi ini adalah persyaratan tambahan atau seleksi tambahan kita untuk dijadikan penilaian tambahan manakala calon itu lebih dari 5 kan kayak gitu. Karena memang dari PP itu kan PP 43 yang akhirnya sudah diubah dengan PP 47 dan juga diubah dengan yang kedua kalinya itu 11 2019. Itu maksimal 5 ya? Maksimal 5. Nah, kalau lebih dari 5 kan kira-kira begitu. Bagaimana kan gitu? Karena lebih dari 5 akhirnya berlaku istilah seleksi tambahan kan. Seleksi tambahan berkaitan dengan ijazah, berkaitan dengan usia, berkaitan dengan pengalaman pekerjaan di pemerintahan kan kira-kira begitu. Kalau memang semisalnya adalah cuma 5 yang mendaftarkan di desa itu, maka tidak perlu itu. Ijazah minimal yang disyaratkan di dalam aturan tingkat pertama atau SMP itu kan sudah cukup. Tidak perlu pengalaman pekerjaan, tidak menghitung usia kan kira-kira begitu. Tetapi manakala lebih dari 5 ini akhirnya bicara masalah ijazah. Kira-kira gitu. Ijazah kalau S3 di scoring akhirnya 100 gitu kan. Oke, tidak sebelum masuk ke itu. Pemirsa, syarat dan juga aturan yang mengatur tentang masalah jumlah calon kepala desa itu adalah 5 yang diatur. Tidak boleh lebih dari 5 calon kepala desa. Nah, kalau di salah satu desa itu ada calon yang lebih dari 5, maka bakal calon ada 5 bakal calon. Maka untuk memenuhi maksimal 5 ini ada 7 atau 8, yang 3 atau 2 itu harus seleksi ulang oleh badan atau tim yang ditentukan oleh P2KD ya. P2KD. Nah, yang ditunjuk oleh P2KD untuk men-scoring siapa yang berhak untuk mengikuti kontestasi itu. Agar tidak menyalahi aturan yang mengatur tentang jumlah bakal calon kepala desa itu hanya 5. Jadi yang 3 harus gugur, yang 8 harus gugur 3, kalau 7 harus gugur 2 kan gitu Dinda. Ya, kalau 6 harus gugur 1. Lah untuk menentukan gugur kelima ini semua calon yang 5 ini semuanya ikut kan Dinda? Semuanya ikut seleksi di situ tahapan itu. Semua bakal calon untuk menjadi 5 calon itu harus ikut seleksi. Seleksi di situ. Dan itu ada aturannya. Dan ada aturannya. Scoringnya. Jadi misalnya kalau ijazah S3 itu di scoring dinilai 100 gitu kan. Kalau S2 90 dan selanjutnya. Kalau usia misalnya 25 sampai 34 itu 70, kalau 45 sampai 54 itu 75. Ada pekerjaan gitu kan. Pekerjaan dalam hal ini maksud saya artinya pemerintahan proporsionalnya kan kira-kira begitu. Ada bobot sendiri ya kriteria itu. Ada beberapa kriteria yang Dinda. Ada 4 ya. Ada 4 itu kan nanti akhirnya terakhir itu akan dilakukan uji kompetensi kayak begitu kan. Iya. Tapi dari nilai itu tidak diambil semua. Bobotnya itu hanya diambil 25%, itu berdasarkan perbuknya. Kayak begitu. Pemirsa, agar lebih paham lagi dan mengerti lagi dan lebih jelas lagi bahwa dalam konteks ini tidak menutup kemungkinan salah satu calon yang kuat
bagaimana untuk menyingkirkan calon yang lain, karena memang aturannya itu ada keleluasaan untuk siapapun boleh untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Untuk menggugurkan sebelum kontestasi bisa saja memobilisasi calon itu lebih dari 5. Kan begitu Dinda ya? Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan gitu bagi orang-orang yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan juga yang lain-lain. Tapi pada akhirnya itu dia mengerucut kepada calon inti kan gitu Dinda. Calon inti. Itu yang peluang dan ruang yang bisa dilakukan, ruang politik, langkah politik yang bisa dilakukan oleh salah satu calon yang punya kekuatan semacam itu. Nah, ini yang menjadi catatan dari Dinda yang menarik, karena aturan ini kan juga berlaku di periode sebelumnya. Jadi apanya yang menarik Dinda di sini Dinda? Bagi saya yang menarik begini, kalau dulu berkaitan dengan pengalaman pemerintahan itu kan ada interval. Misalnya 3 tahun nilainya sekian, kalau 3 tahun ke atas sekian, pengaturan scoringnya. Scoringnya kan begitu kan. Nah kalau sekarang ini kan sama. Misalnya bekerja di pemerintahan, kalau melihat itu pemerintahan itu kan begini. Kalau kepala desa mencalonkan lagi misalnya, dan ini berlaku yang 5 itu untuk menjadi 5 itu kan. Iya. Itu nilai scoringnya kan 100, ada di nilai yang paling atas. Kalau kepala desa. Kalau sekdes atau BPD itu kan 80. Nah, tapi syaratnya kalau BPD harus mundur sebelum pembentukan panitia. Kan kira-kira begitu kan. Ya, aturannya itu. Kalau kepala seksi, bagian kepala dusun atau kepala urusan kan 70. Itu kita bicara perangkat desa. Itu perangkat desa. Nah, tapi pengalaman pemerintahan di bidang lainnya, di luar itu berarti hanya itu dinilai scoring 60. Berarti ini kan sudah saklek, tidak bisa diubah-ubah lagi. Pengalaman pemerintahan di luar bidang di luar perangkat desa, ya, itu skor bobotnya 60. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan tidak bicara bahwa klasifikasi kepala desa ini berapa, kan tidak, tapi bicara interval waktu. Bicara 3 tahun, siapapun yang pernah bekerja. Bicara tentang masa pengalaman pemerintahan gitu ya. Ya. Dulu itu kan tidak bicara nilai ditentukan secara khusus. Kepala desa sekian kan tidak, tapi pemerintah misalnya kalau dulu kepala desa itu hanya 4-6 tahun, berarti sekian kan begitu. Kan ada jenjang kalau dulu. Kalau 3 tahun sekian, 4 tahun sekian kan kira-kira begitu. Satu catatannya ini menurut Dinda adalah kalau dulu aturannya lebih umum dan tidak ada klasifikasi tentang perangkat desa. Asalkan ada orang yang punya pengalaman pemerintahan, itu yang dihitung adalah beberapa lama bekerja di pemerintahannya. Lama berapa di beritanya gitu ya. Iya. Kalau sekarang tidak. Misalnya, ya, ini kan pengalaman lainnya ini, misalnya ada orang sukwan di sekolah SD. Mau mencalonkan misalnya besok. Kira-kira gitu, mencalonkan kepala desa besok. Dan dia sukwan 1 minggu yang lalu. Berarti sama nilainya sama dong, 60. Kalau memang sukwan itu dianggap bekerja di pemerintahan lainnya, berarti sama nilainya. Kan kira-kira begitu. Kalau dulu kan dihitung interval waktu, kalau sekian tahun pertama sampai tahun keempat sekian, misalnya kan begitu kalau dulu. Perbub yang ngatur semacam ini menurut Dinda ini sesuai nggak dengan apa yang diatur oleh Perda dan aturan dan Undang-Undang Nomor 6-nya? Kalau di Perda, ya, memang di Perdanya itu berkaitan dengan itu di pasal 40 sekian, lupa saya gitu kan. Memang kalau jumlah lebih dari 5 gitu kan, jumlah dari 5, maka aturan teknisnya akan diatur oleh Perbuk. Berarti ada Perda memerintahkan untuk diatur di Perbuk. Tapi di Perbuknya sudah mengatur saklek begitu. Jadi Perbuknya mengatur semacam barusan, ya. Tapi secara hukum dan tata aturan hierarki hukum dan juga penerjemahan dan penuangan aturan itu secara hierarkis tidak salah, Dinda. Tidak salah. Cuma Dinda melihat substansi yang diatur ini cenderung akan berpotensi menguntungkan asas keadilan yang tentu, asas keadilan yang tidak tersedia di situ menurut Dinda ya. Iya. Gitu pemirsa, meskipun secara hierarkis hukum ini tidak bisa disalahkan tentang masalah aturan ini, tapi Perbub yang mengatur tentang masalah ini menurut Dinda Fahri ini adalah potensi untuk memberikan ruang keuntungan kepada salah satu pihak yang mau menggunakan ruang dan peluang itu, Dinda ya. Misalnya PNS.
Itu kan nilai berarti sama 60. 60. 60. Hmm. Yang bekerja di BUMD atau BUMN, misalnya, kalau itu dianggap bekerja di pemalang pemerintahan, itu juga sama 60. Gitu Mirsa. Ternyata bagi bakal calon kepala desa harus betul-betul mempelajari dan betul-betul memahami tentang masalah aturan mainnya agar tidak selanjutnya agar tidak Menyesal di belakang dan tidak ngotot dengan Tidak ngotot. pikiran dan pemahamannya sendiri. Makanya sering-seringlah untuk membaca. Dinda, kan catatnya sudah banyak 1, 2, 3, 4, kan sudah ada 4 catatan Dinda. Perbuk ini secara keseluruhan menurut Dinda ini kan potensial untuk menciptakan suatu konflik di bawah gitu ya. Yang paling menimbulkan konflik dalam catatan saya ada berkaitan dengan calon yang lebih dari 5. Yang pilih 5 tadi. Lebih dari 5 itu. Memang karena di sini diatur. Semisal lebih dari 5 itu ada nilai yang sama nilainya, ya kan? Sama, persis. Pemahaman saya lebih dari 5 itu begini. Misalnya kursi nomor 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Berarti kan tinggal ada satu kursi. Tentang bakal calonnya adalah 8. Kira-kira begitu. Untuk menduduki kursi kelima ini kan hanya satu orang. Semisal kalau membaca di Perbuk itu ada 3 calon atau 2 calon yang nilainya sama. Berarti kan tidak mungkin kalau nilainya misalnya sama, ya kan? Untuk duduk di kursi nomor 5 ini 2 orang, pasti 1. Iya. Untuk menentukan kursi yang 1 ini, maka ada seleksi tambahan. Selain uji itu. Selain itu. Seleksi tambahan lagi. Kepada yang sama. 4. Yang sama. Oh, yang sama. Untuk duduk, semisal duduk di kursi yang 5 maksud saya tadi itu. Dan anehnya memang di Perbuknya yang melaksanakan seleksi ini adalah panitia tingkat desa. Oh. Kalau panitia tingkat desa tidak mampu, maka diminta untuk fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten atau TFPKD itu yang saya tadi maksud tadi itu. Logikanya adalah apakah tidak menjadi permasalahan besar atau hal-hal faktor X ketika dilaksanakan oleh panitia kepala desa? Apakah tidak ada hal-hal lain misalnya berkaitan dengan soal dan lain sebagainya? Kalau masalah itu tapi mestinya kan panitia yang diberikan tugas untuk bagaimana menyeleksi tambahan itu ini sebetulnya kembali kepada komitmen dan juga kenetralitasan dari panitia Dinda, termasuk juga panitia kabupatennya gitu kan. Tapi yang di sini kan sebetulnya perbuknya kan tidak mengatur secara rinci seperti scoring tadi. Mungkin saja nanti itu diuji fit and proper dan macamnya. Memang itu secara kalau bicara kontekstual di Bangkalan dan itu pasti akan menimbulkan kecurigaan ya. Dan itu sulit untuk kita hindari.
Cuma secara aturan perundangan, kalau memang betul-betul panitia itu netral dan macamnya, bisa saja itu bisa menerima kepada semua pihak, bisa saja. Bisa saja. Tapi persoalan ini mestinya juga harus disadari oleh perumus Perbub dan juga para bupati, termasuk sekarang adalah P2KD atau TFPKD-nya ini, ruang-ruang konflik, ruang-ruang yang menimbulkan konflik semacam ini harus segera untuk ditutupi. Harus untuk dicarikan solusi. Dicarikan solusi. Kalau memang Perbub ini sudah tidak lagi bisa untuk direvisi, menurut Dinda bisa nggak untuk direvisi? Sepanjang itu ada kemungkinan apa yang saya sampaikan tadi itu kan berkaitan dengan jam kerja dan lain sebagainya, sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Walaupun ini belum dilaksanakan. Dengan tidak mengganggu atau terhadap tahapan pilkades yang terjadi. Yang terjadi. Itu pemirsa Pak Bupati, Pak Ketua dan juga anggota TFPKD dan pihak-pihak terkait, kalau ini semua betul-betul akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, alangkah lebih baiknya ini direvisi dan bisa saja TFP2KD atau perumus tentang masalah Perbub ini, Pak Bupati dalam konteks ini bisa mengundang para pakar hukum yang berkompeten untuk bagaimana menutup ruang dan peluang yang menimbulkan percekcokan di masyarakat di kemudian hari. Itu saran dari Sandasan ya, dan juga karena saya mendengar semua ini dari Dinda Fahri. Itu Dinda Fahri setuju kan itu kan? Setuju. Kalau dan itu, saya sangat berharap begitu, bukan setuju lagi. Kalau itu memang tidak mengurangi dan tidak mengganggu dan tidak menyalahi aturan untuk perevisian itu, Dinda. Kan gitu, Dinda ya? Iya. Sebelum kita, karena panitia tingkat desa kan belum. Belum pembentukan ini, Dinda ya? Kalau nggak keliru, informasinya mulai hari ini sudah dilakukan pembentukan sampai tanggal 2 Februari kalau nggak keliru kan begitu. Tetapi dengan begitu berarti kan masih belum ada panitia di tingkat desa yang melaksanakan tugas pada hari ini. Iya. Artinya Dinda Fahri dengan kata lain, mumpung belum ada panitia yang terbentuk, segeralah peraturan Perbub ini ditutup ruang-ruang yang menciptakan yang potensial untuk menciptakan konflik di bawah. Dinda ya. Siap. Ini penting, ini lebih ditegaskan lagi. Dinda, sebelum kita selesai, barangkali Dinda mau menjelaskan atau ingin menyampaikan harapan-harapannya sebagai praktisi hukum dan juga sebagai praktisi demokrasi sejak tahun 2010 dulu. Silakan, Dinda. Saya sangat berharap sebenarnya berkaitan dengan proses ya pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa ini, baik nanti di pemungutannya maupun penghitungannya, ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya semuanya legowo dengan segala sesuatunya, karena memang dari awal pasti ada kata-kata atau kalimat siap kalah siap menang kira-kira begitu, pasti itu. Cuman harapan saya yang terlahir segala sesuatunya dan sekiranya ada peluang-peluang yang akan menimbulkan konflik, sepanjang itu saya bisa ditutupi dengan aturan Perbub maupun diatur mekanisme tersendiri, misalnya di tim kabupaten atau tiap kabupaten itu dengan sebutan nama lain masih bisa menutupi peluang-peluang itu untuk segera dilakukan. Karena saya sangat yakin gitu kan, sangat yakin karena kenapa saya yakin? Saya pernah tahu sendiri, melihat sendiri, bahkan saya mendampingi sendiri hal-hal yang seperti saya sebagian cerita tadi itu sangat mungkin menjadi pemula atau pemicu konflik di tingkat desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Kanda Aliman. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dinda ya. Karena Dinda ini kliennya sudah banyak, menyempatkan diri untuk hadir atas undangan saya. Undangannya pun tidak resmi, hanya ditelepon tadi. Ini salah satu bentuk dari perhatiannya terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bangkalan dan juga perhatiannya terhadap Sandasan tentunya. Terima kasih banyak, Dinda ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, apa yang kita rasani. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian juga terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, khususnya pada P2KD atau dengan kata TFPKD-nya itu
ruang-ruang dan peluang-peluang yang sekiranya nanti itu akan menciptakan sebuah konflik baru di masyarakat, biar segera untuk ditutup secara edukatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.